Perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Perang Pangeran Diponegoro. Like dan subscribe dulu agar selalu menyimak sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 200 tahun Perang Jawa. Rabu 20 Juli tahun 1825. Perang Jawa dimulai. Matahari kuning kemerah-merahan mengambang rendah di atas kaki langit barat desa Tegalrejo. Saat jarum jam menunjuk pukul 17 waktu setempat, cahaya keemasannya menaburi langit senja dan juga pucuk-pucuk pepohonan di santero kota Yogyakarta, seakan hendak melipur lara para penduduknya yang menderita di bawah pendudukan Belanda. Namun keindahan senja itu tak sanggup menghapus amarah yang membara. Di kejauhan sana, di dekat kaki langit sebelah barat, asap mengepul pekat. Itu adalah debu dari gerakan jalan pasukan gabungan Kesultanan Yogyakarta dan Belanda menyerbu dalam Tegalrejo, kediaman Pangeran Diponegoro di pedesaan sisi barat kota. Pasukan gabungan itu datang dengan satu tujuan, yaitu meringkus sang pangeran. Itulah jawaban atas sikap keras Pangeran Diponegoro yang dianggap membangkang karena menolak rencana pelebaran jalan raya yang melintasi tapal batas dalam Tegalrejo. Saat pasukan gabungan Kesultanan Yogyakarta dan Belanda sampai di dalam Tegalrejo, pasukan dipecah, mengepung dalam Tegalrejo dari semua sisi. Lalu, 2 orang bupati dikirim masuk untuk meminta Pangeran Diponegoro, putra Sultan Hamengkubuwono III, dari istri selir ini menyerah. Namun pintu gerbang dalam Tegalrejo sudah terkunci. Kedua utusan itu tak berhasil masuk kediaman pangeran. Suasana sudah mencekam di sekeliling desa Tegalrejo. Penduduk sebagian sudah mengundurkan diri keluar desa, dan sebagian lagi bergabung ke dalam kediaman Pangeran Diponegoro. Di dalam Tegalrejo sendiri, Pangeran Diponegoro dan Pangeran Mangkubumi yang tengah berunding dihadiri oleh orang-orang kepercayaan sang pangeran. Tiba-tiba suara tembakan dari luar tembok dalam Tegalrejo. Terdengar letusan senjata 3 kali. Ya, itu tanda perang dimulai. Sisi utara, timur dan selatan telah dikepung pasukan Kompeni Belanda bersenjata lengkap. Laskar yang tinggal di sisi barat melakukan perlawanan keras. Korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Di bawah pimpinan Joyo Mustopo dan Joyo Prawiro, laskar terdesak mundur. Kekuatan jauh berbeda. Laskar Wong Jowo mengandalkan keahlian bertempur, menggunakan senjata tradisional, tombak dan keris. Pasukan Kompeni Belanda memakai senjata api laras panjang, karben. Saat itu, dalam pikiran Pangeran Diponegoro adalah, perang sesungguhnya baru saja dimulai. Tak lama kemudian, Pangeran Diponegoro berdiri lalu mengambil inisiatif mundur dengan cara menjebol tembok samping dalam Tegalrejo. Rombongan menyelamatkan diri menuju barat hingga desa Dekso di Kabupaten Kulon Progo dan meneruskan ke arah selatan hingga tiba di Goa Selarong yang terletak 5 km arah barat dari kota Bantul. Sedangkan di pihak pasukan gabungan Kesultanan Yogyakarta dan Belanda mendengar buruannya lolos menjadi murka, maka penyerbuan berlangsung kelewat batas. Dalam Tegalrejo digedor, digeledah, diobrak-abrik, dan lantas dibakar. Itulah situasi pada tanggal 20 Juli tahun 1825 di Yogyakarta. Saat pasukan gabungan Kesultanan Yogyakarta dan Belanda menyerang Puri Tegalrejo. Itu adalah awal perang yang dikenal dengan nama Perang Diponegoro atau dalam catatan Belanda Java Warlock. Inilah perang yang membuat Belanda bangkrut sebangkrut-bangkrutnya, menghabiskan dana 20 juta gulden atau setara ratusan miliar rupiah arah sekarang ini, dan memakan korban tentara Belanda asli Eropa. 17.000 nyawa mereka melayang. Belum lagi tentara lokal. Oleh sejarah Nusantara. Demikianlah sejarah Nusantara kali ini. Dan nantikan sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.